warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mega Pratama Rositaningrum dari kelas 20 A3 NIM 225.106. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria dari anatomi, fisiologi, dan patologinya. Masing ginjal mempunyai korteks renalis di bagian luar yang berwarna coklat gelap dan medula renalis dengan dalam berwarna lebih terang. Medula renalis terdiri dari piramis renalis. Bagian korteks renalis yang masuk di antara piramis renalis disebut koluma renalis. Di bagian medialnya terdapat arteri dan vena renalis, yaitu pembuluh yang berjalan menuju dan keluar dari ginjal. Salah satu fungsi ginjal adalah sebagai organ ekskresi. Oleh karena itu, terdapat pelvis renalis yang merupakan pelebaran dari ureter. Pelvis renalis ini terbagi menjadi 2 atau 3 kalik renalis mayor yang masing-masing lagi akan bercabang menjadi 2 atau 3 kalik renalis minor. Setiap kalik minor ini diinflaminasi oleh papilla renalis. Pada permukaan luar ginjal terdapat kapsula fibrosa yang melekat dengan erat pada permukaan luar ginjal. Di luar dari kapsula fibrosa terdapat kapsula adiposa, dan di luarnya lagi terdapat fascia renalis yang merupakan jaringan ikat. Di luar dari fascia renal terdapat korpus adiposum pararenal, yaitu lemak yang membentuk sebagian dari lemak retroperitoneal. Unit fungsi terkecil dari ginjal disebut nefron. Setiap ginjal memiliki 1 juta unit nefron yang dilakukan bersama oleh jaringan ikat. Nefron inilah yang akan berperan dalam pembentukan urin. Proses awal pembentukan urin dimulai dari masuknya darah ke arteriole afferent. Darah dari sini akan dialirkan ke dalam glomerulus untuk proses filtrasi yang merupakan langkah awal dari pembentukan urin. Pada proses filtrasi darah bebas, protein akan disaring dari glomerulus menuju ke kapsula Bowman. Jika batas antara glomerulus dan kapsula Bowman diperbesar, maka akan tampak lebih serfiltrasi glomerulus yang terdiri dari beberapa lapisan. Filtrasi glomerulus yang terdiri dari beberapa lapisan-lapisan ini berfungsi sebagai saringan molekuler hasil darah dan protein plasma, tetapi meloloskan air yang terlarut dengan ukuran molekul kecil untuk lewat. Lapisan pertama adalah endotel kapiler berfenestrasi yang merupakan dinding glomerulus. Dikatakan berfenestrasi artinya sel endotel ini memiliki lubang yang permeabel terhadap H2O dan zat terlarut. Namun, protein ukuran besar tidak akan tersaring pada proses filtrasi karena tidak dapat melewati lubang ini. Tetapi protein berukuran kecil seperti albumin dapat melewati lubang ini. Lapisan kedua, membran basalis glomerulus. Pada membran ini mengandung glikoprotein yang bermuatan negatif, sehingga albumin yang juga memiliki muatan negatif akan tolak-menolak dan tidak lolos melewati lapisan ini. Lapisan terakhir membran filtrasi adalah lapisan podosit yang merupakan sel mirip gurita yang memiliki tonjolan kaki yang saling menyalin dan tonjolan kaki podosit lainnya. Gejala sempit di antara prosesus kaki yang berdampingan yang dikenal sebagai celah filtrasi yang membentuk jalur tempat karen meninggalkan kapiler glomerulus menuju ke kapsula Bowman. Untuk terjadinya filtrasi glomerulus terdapat gaya yang mendorong sebagai plasma di glomerulus dalam kapsula Bowman. Oleh karena itu, terdapat 3 gaya yang menentukan laju filtrasi glomerulus. Yang pertama, tekanan. Yang satu adalah tekanan darah kapiler glomerulus yang merupakan tekanan hidrostatis yang ditimbulkan oleh darah di dalam kapiler glomerulus. 2. Tekanan yang kedua adalah tekanan onkotik plasma, yaitu tekanan yang ditimbulkan oleh protein plasma dan melawan filtrasi. Kemudian tekanan yang terakhir adalah proses tekanan hidrostatik kapsula Bowman yang ditimbulkan oleh cairan yang berada di kapsula Bowman. Dari kapsula Bowman, cairan yang difiltrasi
mengalir ke tubulus proksimal. Di sini terjadi proses kedua dari menentukan urin, yaitu proses reabsorpsi. Pada reabsorpsi, bahan-bahan penting yang terfiltrasi dan masih dibutuhkan oleh tubuh akan ditransfer dari glumentubulus ke dalam kapiler peritubulus. Reabsorpsi ini terjadi di sepanjang tubulus yang dilalui oleh urin dari tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan ductus colligensens. Reabsorpsi natrium terjadi di sepanjang tubulus kecuali di pasendens lengkung Henle, karena dinding pasendens lengkung Henle ini tidak bermabiabel terhadap zat terlarut. Di tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa dan asam amino yang lolos pada proses filtrasi. Oleh karena itu, tidak satupun dari bahan ini dikeluarkan melalui urin. Asam amino dan glukosa mendapatkan tumpangan dengan menggunakan energi yang digunakan dalam reabsorpsi natrium. Untuk reabsorpsi tubulus distal sangat bergantung pada hormon yang meningkatkan reabsorpsinya, yaitu hormon aldosteron. Reabsorpsi ini berperan dalam mengatur volume cairan ekstraseluler yang penting dalam kontrol jangka panjang darah arteri. Tahap ketiga adalah sekresi tubulus, di mana sekresi tubulus ini merupakan kebalikan dari reabsorpsi. Jika di dalam reabsorpsi terjadi pertukaran dari tubuh ke kapiler tubulus, maka pada tahap sekresi akan terjadi perpindahan zat dari kapiler peritubulus ke dalam peritubulus ginjal. Bahan-bahan yang disekresikan oleh tubulus adalah ion hidrogen, ion kalium, serta anion dan kation organik yang diantaranya senyawa asing pada tubuh. Sekresi ion hidrogen di ginjal sangat penting dalam mengatur keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Contohnya terjadi keadaan asidosis, maka ginjal akan melakukan kompensasi dengan meningkatkan sekresi ion hidrogen dan sebaliknya. Pada keadaan akleosis, ginjal akan melakukan kompensasi dengan menurunkan sekresi ion hidrogen dari tubulus proksimal. Urin akan melewati lengkung Henle. Lengkung Henle ini secara garis besar terdiri dari para descendens yang membawa cairan dari tubulus proksimal hingga ke medula ginjal, dan parsa descendens yang membawa cairan naik dari medula untuk masuk ke dalam tubulus distal. Pars descendens memiliki banyak saluran air aquaparin yang selalu terbuka sehingga bagian ini aktif mereabsorpsikan H2O dikarenakan dindingnya sangat permeabel terhadap H2O terdapat zat terlarut. Sebaliknya, Parsendens sangat permeabel terhadap zat terlarut, khususnya NaCl. Untuk itu, segmen ini secara aktif mereabsorpsi NaCl, tetapi segmen ini bersifat permeabel terhadap H2O. Oleh karena sifatnya lengkung Henle ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses peningkatan maupun pengenceran dari urin. Dari rata-rata 125 plasma yang difiltrasi di glomerulus, biasanya 120 ml per menit direabsorpsi sehingga rata-rata jumlah akhir urin yang dibentuk dalam ginjal 1 ml per menit. Setelah melalui ginjal, maka urin akan melewati ureter, merupakan dua saluran dengan panjang 25-30 cm yang menyambungkan ginjal dengan vesika urinaria. Ureter ini memiliki gelombang peristaltik yang di dalamnya 1 kali per 5 menit yang disebabkan oleh kontraksi otot polos yang melapisi dindingnya. Selanjutnya, urin akan disimpan sementara di dalam vesika urinaria, di mana kantung urin ini merupakan sebuah kantung yang dibentuk oleh lapisan otot yang mampu menampung dengan kisaran 400-600 ml. Otot pada dinding kantung kemih bernama musculus distrosor, di mana otot ini akan relaksasi untuk menampung urin melalui stimulasi saraf simpatik yang akan kontraksi bila kita sedang buang air kecil melalui stimulus parasimpatis. Terdiri juga struktur penting lain yaitu ostium, uretrae, intraneum yang tertutup untuk mencegah keluarnya urin dan akan terbuka pada saat buang air kecil yang keluar melalui saluran yang bernama uretra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.